teman-teman, jumpa lagi dengan saya Zakius dari Penulis Consulting. Kali ini saya akan membahas tentang ketakutan-ketakutan yang membuat orang takut mulai menulis buku, ya. Dan ini sebenarnya persoalan yang ternyata banyak sekali menghinggapi teman-teman atau para profesional yang sudah sadar pengen menulis buku, tetapi ketakutan-ketakutan ini menghambat mereka, baik di proses awal maupun di tengah-tengahnya, ya. Nah, saya ingin ajak Anda untuk mengidentifikasi ketakutan-ketakutan apa saja dan nanti bagaimana cara memecahkannya, ya. Nah, apa saja ketakutannya? Yang pertama, takut mulai, dan karena takut mulai berarti mereka nggak tahu mulainya dari mana. Ini udah umum sekali, ya. Mereka bingung mau mulainya gimana, dan pas mau mulai mereka takut kalau nanti mereka nggak tahu caranya, nggak tahu teknik menulisnya, ya. Gampangannya blank, minat sudah penuh, tapi jalan ke penulisan seperti apa itu mereka tidak tahu. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang bingung, ya, mau mulai dari mana, ya, startnya dari mana, ya, Anda bisa baca buku, Anda bisa baca artikel-artikel tentang penulisan juga, banyak di Google, ya. Di blog saya juga ada ratusan artikel tentang kepenulisan, Anda bisa dapatkan di sana. Yang lain Anda ya ikut kelas-kelas menulis, mau kelas offline maupun online tidak masalah. Karena kalau Anda tidak beranjak mengikuti kelas-kelas atau ambil langkah konkret, ya nanti biasanya ketakutan dasar di awal ini untuk memulai ini ya tidak terpecahkan. Yang kedua, takut bukunya nanti tidak selesai. Nah, ini juga menghinggapi banyak sekali calon penulis, termasuk yang ikut di kelas-kelas saya. Itu tingkat keraguannya juga besar pada awal-awalnya, ya. Kalau di kelas-kelas saya biasanya ada sesi memang yang sifatnya membangun motivasi mereka, membangun kepercayaan diri mereka supaya yakin untuk menulis, ya. Tetapi saya dapati bahwa ketakutan di tengah jalan mereka akan macet, mereka akan gagal menyelesaikan buku itu sangat besar, dan ini yang membuat mereka juga enggan untuk mulai menulis buku. Padahal kalau dari pengalaman saya sebenarnya banyak sekali orang yang mampu untuk menulis buku, ya. Nah, ini biasanya terbukti, biasanya kalau ketakutannya terlalu banyak, salah satu tipsnya adalah udah dijorokin aja masuk ke dalam kelas menulis, ya. Saya punya pengalaman di kelas menulis saya, itu ada beberapa alumni, ya saya sebut misalnya Pak Santo Guntoro, itu semula ragu-ragu sekali, kemudian dijorokin gitu aja sama teman-temannya untuk masuk di kelas saya, dan kemudian ketika ikut camp 4 hari 3 malam di Bali waktu itu, bukunya selesai dan terbit. Nah, setelah bukunya terbit, nah Pak Santo ini sangat aktif sekali untuk menyemangati teman-temannya untuk ikut kelas-kelas saya. Yang ketiga, itu ketakutan dikritik orang lain. Dikritik itu, waduh, ini merupakan masalah yang sangat mendasar, ya, di dalam proses penulisan buku. Jadi ternyata banyak sekali orang pinter, orang pandai, orang berpengalaman, ya, dengan jam terbang mungkin puluhan atau belasan tahun. Itu salah satu hal yang menghambat mereka untuk bisa menulis adalah ketakutan dikritik orang lain. Ketakutan karyanya itu dinilai secara negatif oleh orang lain. Misalnya dianggap, ya nggak level lah kalau kelasnya segitu nulis buku seperti ini. Atau ya kalau kemampuannya hebat kayak gitu, bukunya kayak gini, ya nggak oke lah. Atau mungkin suara-suara miring sedikit itu sudah langsung bisa membuat mereka ini down. Nah, saya memang temukan masalah-masalah seperti ini tuh ada, real, dan itu sebenarnya normal. Saya bilang normal. Karena apa? Ya, itulah manusia, siapa yang mau dikritik, ya. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa tempatkan kritik pada tempatnya. Dan yang lebih penting adalah sebenarnya ini buku kita sebagai autor atau orang yang punya otoritas di dalam buku itu, ya tenang-tenang saja. Ya, dalam artian kalau bagus membangun kita ambil, kalau negatif dan cenderung membuat kita down atau turun semangat, ya abaikan saja. Karena apa? Yang lebih penting di sini adalah fokus pada karya kita sendiri. Yang keempat, takut nantinya bukunya tidak laku. Nah, ini juga menurut saya menarik, ya. Mereka ketika menulis buku itu kadang-kadang sudah kebayang, waduh, nanti siapa yang mau beli buku saya? Siapa yang mau baca buku saya? Atau mungkin melihat data di pasar bahwa penjualan buku-buku sejenis tidak terlalu kenceng, ya. Nah, ini kadang-kadang menurunkan semangat mereka dan membuat mereka juga takut untuk memulai menulis. Kalau bayangannya adalah kegagalan, ya itu memang
akan membebani sekali di proses penulisan mereka. Tapi kalau saya melihat kasus-kasus seperti ini atau para peserta writing camp kami melihat hal yang seperti ini, takut ya bukunya tidak laku atau apa, saya sampaikan bahwa buku itu sebenarnya fungsinya tidak hanya menghasilkan royalti saja bagi penulisnya, tapi banyak sekali manfaat yang didapat. Anda sudah bisa melihat di video yang di atas ya, tentang buku itu sebagai investasi. Ya, di situ saya jelaskan manfaatnya. Karena memang buku itu bukan hanya soal royalti. Ya. Penulis buku itu mikirnya, apalagi buku non-fiksi ya, kalau buku fiksi itu memang royaltinya bisa sangat gede-gede, tapi kalau buku non-fiksi itu memang tidak banyak juga yang berhasil bestseller atau laris manis gitu ya. Perlu effort yang luar biasa untuk bisa sampai ke situ. Nah, manfaat-manfaatnya banyak sekali sebenarnya yang intangible ya, yang tidak kelihatan ya. Meningkatkan branding, jadi leverage bisnis, bisa menjadi alat untuk coaching, alat bantu untuk training, ya macam-macam banyak. Nanti saya akan bahas di video tersendiri manfaat buku ya yang non royalty. Nah, ini yang menyebabkan sampai detik ini juga banyak sekali yang masih menulis buku untuk fungsi-fungsi yang lain selain yang untuk mengharapkan royalti, walaupun sah-sah saja untuk berharap mendapatkan royalti yang besar. Yang kelima yaitu takut ditolak penerbit ya. Jadi ini juga sering terjadi, bukunya belum ditulis atau proses menulis bukunya masih di tahap awal, tapi bayangan ketakutan bukunya akan ditolak penerbit ini juga sudah ada ya. Karena mungkin memang dari awal memang belum cukup percaya diri dengan topik atau tema bukunya. Nah, menurut saya ya sebenarnya di awal-awal proses penulisan buku jangan terlalu memusingkan dulu masalah ke penerbit ini ya, karena itu bisa dipikirkan di tahapan berikutnya ketika naskahnya sudah jadi. Jadi draft awalnya udah jadi dulu, baru nanti packagingnya bagaimana ya, karena dari berbagai macam aspek buku, misalnya dari judul, dari cover, dari kontennya, dari pendahuluan, dari endorsement, dari profil penulis, data pustaka, itu semua bisa dioptimasi supaya menarik minat penerbit. Dan ketika melihat naskahnya, penerbit sudah berpikir, wah buku ini punya potensi pasar. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kalau Anda sedang hendak menulis buku ya dan menghadapi ketakutan-ketakutan seperti itu, menurut saya jangan dibiarkan ketakutannya itu tumbuh makin besar, nanti Anda akan berhenti dan tidak melanjutkan ke tahap proses penulisan buku ya. Jadi hanya ide saja. Menurut saya kalau Anda berminat mendiskusikan juga bisa melalui komen di bawah ini ya. Dan semoga video ini membuat Anda tidak lagi takut ya, karena sebenarnya ketakutan-ketakutan itu lebih banyak sifatnya itu hanya ada di kepala saja. Nanti kalau dipraktekin sebenarnya ya tinggal terlalu seperti yang ditakutkan. Jadi banyak sekali hal yang masih bisa kita optimalkan, bisa kita optimize supaya buku yang kita tulis nanti bisa berhasil diterima penerbit, dibaca banyak orang, dan memberi manfaat maksimal buat penulisnya. Oke, sampai di sini dulu video saya dan sukses untuk Anda.